Halo, selamat malam. Selamat datang di episode pertama Cerita Koi yang akan membawamu pada ruang cerita yang isinya gelak tawa maupun duka. Semoga hari ini adalah hari yang cukup membahagiakan, yang dimana ada beberapa harapan kita yang telah terwujudkan. Jikapun tidak terwujudkan hari ini, percayalah bahwa masih ada begitu banyak kesempatan di hari-hari lainnya. By the way, berbicara perihal kesempatan, pernah gak sih kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk masuk dalam kehidupan kita? Padahal kita tahu bahwa luka-luka sebelumnya masih menganga dan jauh dari kata sembuh. Namun, karena perjuangannya yang begitu sungguh, kita memutuskan diri untuk mencoba memberinya kesempatan dengan menyambut baik kedatangannya. Dengan mengusung harap paling ulung, semoga kehadirannya tidak seperti cerita yang sudah-sudah, di mana fasenya tidak terlepas dari kenalan, jadian, dan ditinggalkan. Kita tahu bahwa itu merupakan proses pendewasaan diri yang disuguhkan oleh semesta. Tapi kita tidak ingin hal itu terjadi berulang kali sampai luka yang reda ditumpuk lagi sama luka yang baru. Saya punya satu cerita di mana di tengah-tengah hening malam ini, memori kepala mengingatkan saya akan luka yang mungkin saat ini belum sepenuhnya reda. Jadi, waktu itu saya lagi ada di fase malas untuk menjalin sebuah hubungan karena pada akhirnya perpisahanlah yang semesta suguhkan. Saya lagi ada di fase yang beranggapan bahwa menjalin hubungan dengan siapapun itu rasanya ya sama aja. Dan saya lagi ada di fase titik paling lemah karena menganggap bahwa hubungan yang kemarin saya jalani adalah sebaik-baiknya jawaban dari Tuhan atas segala doa-doa yang dilangitkan, atas segala harapan yang selalu membawa debar dalam dada, dan atas segala pertanyaan-pertanyaan yang tak henti-hentinya meronta-ronta di kepala. Detik semakin panjang berlalu, hari kian berganti, dan seseorang yang saya izinkan masuk dalam hidup saya semakin sungguh menunjukkan keseriusannya. Janji-janji manis bertebaran, usaha tak henti-hentinya dilakukan untuk meyakinkan bahwa kedatangannya adalah sebaik-baiknya jawaban. Sebagai seorang perempuan yang baru saja ditinggalkan, jujur, waktu itu semesta menyeret saya pada sebuah ruang yang bernama kebingungan. Saya bingung, apakah yang dilakukannya itu merupakan setulus-tulusnya perasaan atau justru sebaliknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang dilakukan di awal itu memang akan terasa sangat manis. Entah kalau di akhir mungkin berujung dengan tangis. Itulah mengapa mungkin gak cuma saya doang yang sulit menerima orang baru, tetapi di sisi lain kehadirannya memang sedikit membasuh luka yang sebelumnya. Canda tawa dihadirkan, suasana baru berdatangan, bahkan dia memberi saya pengalaman yang sebelumnya belum pernah saya rasakan. Semakin malam, isi kepala terus berseteru. Bahkan sebelum tidur pun seringkali yang ada di pikiran saya hanyalah perkara dia. Sementara dia masih tetap dengan pendiriannya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan kepada saya.
Sampai kalian tahu nggak? Waktu itu ada satu janji yang masih saya ingat sampai sekarang. Dia bilang kayak gini. Aku akan selalu bersamamu dalam keadaan apapun itu. Dan bodohnya, saya waktu itu bisa-bisanya percaya dengan janji sumpah serapah yang seharusnya tidak ditelan mentah-mentah. Namun, ya, karena saya belum tahu pada akhirnya akan berujung seperti ini, selepas dia nembak saya coba untuk menyetujuinya menjadi kekasihnya. Meski jujur, waktu itu kenyamanan belum sepenuhnya saya rasakan. Melainkan di situ saya berpikir bahwa mungkin Tuhan menghadirkan dia untuk membasuh luka yang saya rasakan, untuk menyemayamkan kenangan-kenangan yang menyeret saya pada ruang kehancuran. Hari demi hari dijalani dengan harap yang tak pernah luput dalam doa. Semoga ini adalah yang terakhir. Bahkan saya melangitkan doa, ya Tuhan, tetapkanlah dia sebagai yang terakhir untuk membantu saya kembali berdiri dari patah hati kemarin yang sangat memilukan. Dan mungkin memang benar bahwa seerat apapun kita memeluk apa yang kita harapkan, jika dia bukan jawaban, maka dia akan kembali pergi pada waktunya. Entah dengan cara menghilang atau dengan sebuah kepamitan yang hampir merenggut sebuah kewarasan. Dan ya, hubungan saya dengan dia tidak berjalan begitu lama. Bahkan mungkin saya menyimpulkan bahwa dia datang bukan karena benar-benar memiliki perasaan, namun hanya sekadar penasaran. Selepas tahu bagaimana rasanya menjalin hubungan, ya dia bisa pergi seenaknya. Seperti itulah dia. Kehadirannya bukan malah mengobati luka, tetapi semakin dalam, menggali ruang luka dalam diri. Tetapi saya percaya bahwa sesering apapun patah hati terjadi, justru semesta sedang memberi kesempatan lebih banyak untuk saya belajar agar tidak sembarang menjatuhkan hati pada orang yang salah. Dan dia adalah kesalahan terbesar yang tidak ingin saya ulangi lagi.